أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Taqwa Ranting Kota Siantar, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengutus rasulnya dengan dua hal. Pertama, al-huda atau ilmu yang benar. Yang kedua, ad-din, yaitu al-haq, yaitu amal yang benar. Dalam kehidupan tahun isun makadang nasering marmasalahi. Pertama, adong ilmu na benar tapi amalnya salah. Anggo ilmu na benar lu mangamal kunay na salah. Atau model kedua, amal na madul benar, ilmu na itu salah. Pemahaman dia terhadap agama, sehingga muncul aliran, muncul manhaj, muncul sekte, dan juga aliran-aliran dalam Islam. Dan kita dapati dalam hadis, umat Yahudi terpecah sampai 74, Nasrani 72 cabang, dan umatku 73 ning Rasulullah. Jadi perpecahan di kalangan kita umat Islam, berbagai macam cabang dan aliran. Maka tanpa dasar ilmu, anggo kita mengaji atau kita berilmu kita, rado memang kita tertipu dengan berbagai macam dalih, keno, penampilan. Apalagi zaman maju serba teknologi kan. Bendidaya bersarobin disangkaya Islam, dengan Syiah kan, disangkaya pakai cadar, disangkaya wanita muslimah, rupa alam Yahudi dong. Jadi tidak bisa kita menilai halakon lewat cara dia beramal, harus dengan ilmu yang benar. Jadi Allah dalam surah Al-Fatihah 28 menyebutkan Allah mengutus para nabi dan rasul bil huda wa dinil haq. Jadi dengan huda dan hak, maksudnya agamanya sudah benar atau ilmunya sudah benar dan amalnya benar. Dan kita dituntut seluruh umat Islam harus sesuai ilmu na benar, amal na juga benar kan? Ulang na mengada-ada. Dan dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM disebut kondisi pada bahagian pertama atau alinea pertama, paragraf pertama, bahwa setiap keluarga Muhammadiyah harus meyakini bahwa semua nabi dan rasul mulai dari Adam, lalu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, semuanya adalah beragama Islam. Ini harus kita yakini. Tidak ada agama selain agama Islam. Karena dong do deba keyakinan di antara kita umat Islam memahaminya bahwa Islam ini yaman Nabi Muhammad atau Islam yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, disebutkan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga dalam hadis-hadis lain, maka kesimpulan sebagian para ulama, Nabi Adam adalah Islam, Idris Islam, Nuh, Soleh, sampai Nabi Muhammad. Masuk di dalam buku atau di dalam tauhid bermuhammadiyah, membuat matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah para pertama. Setiap warga Muhammadiyah harus meyakini Adam itu Islam, Nuh itu Islam, Ibrahim Islam, Musa Islam,
Isa ke Islam, Nabi Muhammad ke Islam. Sehingga ulang-ulang anggapan atau ulang-ulang perkataan sebelum roh Islam nih, ulang semua nih, sebelum diutus Nabi Muhammad, Adam turun ke dunia Nabi Adam kan berislamnya ya kan. Cuma perbedaannya kesempurnaan syariat di zaman Nabi Muhammad lebih sempurna. Semua para nabi dan rasul sholat, dan sempurna nih gerakan sholat di zaman Rasulullah. Kan di dalam ayat disebutkan Nabi Zakaria mendoakan Allah waktu keadaan berdiri dalam sholatnya, kan sudah. Wa isnada ruhu Zakaria bil mihrab. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrabnya dalam keadaan berdiri. Artinya kan Nabi Zakaria sholat, Nabi Yahya sholat, dan juga nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi sholat. Semua ini lebih pemahaman. Tapi yang agama Islam dari zaman Nabi Adam telah diturunkan syariat Islam, dan sempurnanya adalah di zaman Nabi Muhammad. Iman dituntut diidah. Setiap warga Muhammadiyah harus meyakini bahwa Adam, Islam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seluruh para nabi dan rasul. Maksud dari yuzhirahu ala dini kullihi adalah Allah memberikan kemenangan Islam atas seluruh agama. Ini bisa bermakna melalui hujah argumentasi yang benar atau melalui kekuatan dan penaklukan. Maksudnya Islam adalah agama yang dimenangkan oleh Allah dibanding agama-agama yang dibuat-buat oleh manusia. Seperti ada agama penyembah matahari disebut dengan agama Majusi. Ada menyembah ayu, menyembah patung berhala disebut agama Nasrani. Ada yang menyembah patung-patung berhala masing-masing suku, kahangi, kabilah di kota Makkah bersibah Tuhan Nabi. Bersibah. 100 patung berhala sesembahani di lambung ni Ka'bah. Tapi opat mana orangnya? Lata, Hubal, Manat, Uzza. Opaton na orang, opat sudut Ka'bah kan. Mulai na jolo mantung pusat peribadatan do Ka'bah, mulai na jolo. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, atau sebelum Makkah ditaklukkan, sebelum Fathu Makkah, mendunggok dan berhala sudah halak agama berkeyakinan agama berurusan di Ka'bah, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Zoroaster, Kristen, Ortodok sudah disidon beribadah. Setelah penaklukan kota Makkah baru dibayas dan mulai ngoni lebih baru bias tumpang sudah berhala. Tapi kembali mulak sampai terus abad modern bercampur ulang kesirikan ini kan, disangka dengan beribadah doa di tanah suci Makkah rupa nama obat kesirikan do kan, marowan gunting gitmang gunting kain kiswah alat jahiliyah pinajol semua di deh ahana dong di sekitaran Ka'bah dianggap tuan bukangan bisa ngalin mempadun kuduran. Artinya paling simpel bisa jadi azimat, paling ini mau bisa jadi ubat mujarrabat kan, ubat mujarrab. Jadi keyakinan ini mulai dari dulu mandung di abad modern, apalagi di zaman tahun mandung bercampur simula bahan kesyirikan. Tapi sekali lagi Islam itu mengajarkan bahwa dia adalah agama paling tinggi. Imam Ma'nana yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Imam Al-Qurtubi menaklukkan dan keunggulan Islam atas agama yang lain telah terjadi di masa Nabi dan para khalifah, dan akan sempurna secara penuh ketika Imam Mahdi dan Nabi SAW datang dari zaman. Jadi kan zaman Nabi Muhammad masih sempurna. Setelah Rasulullah tiadakan bercampur ulang. Hentikan itu penyempurnaannya. Kemudian hari menjelang hari kiamat munculnya Imam Mahdi atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit.
Sementara makna wa kafa billahi syahida menunjukkan bahwa janji Allah itu pasti benar karena disaksikan olehnya sendiri. Maksudnya janji Allah ini dari masa ke masa Islam tidak akan pernah kalah. Islam tidak akan pernah kalah. Kadang-kadang indah tarida di ibabe Islam namulang imamading galibah. Tapi Islam di muka bumi ini tidak akan pernah kalah. Berikutnya ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Bapak Ibu sekalian, 6.626 ayat Al-Quran ini hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad. 4 kali ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya sebagai Rasul. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada Rasul, ada yang dibunuh, ada yang diburu kan? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Lalu ada usia kan? Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang di antara kamu nih kan? Baru surah Al-Fatihah. Iman Muhammadur Rasulullah. Setiap Allah menyebutkan kata Muhammad selalu diiringi dengan kata Rasul, utusannya. Yang lain ya Bani Adam atau ya Adam uskun dalam surah Al-Baqarah kan, hei Adam tinggal bahwa yang di lumpur Allah ya Rasul, hei Adam. Atau wahai Yahya ya Zakaria kan. Tapi yang mutu Nabi Muhammad istimewa dengan Allah. Muhammadun baru jumlah Rasul atau wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi. Sebelumnya telah datang juga para rasul. Tapi rasul-rasul sebelumnya tidak Allah sebutkan namanya dengan rasul. Jadi istimewa Nabi Muhammad warna disebutkan dalam Al-Quran. Anggo sugari naik karang nina bintang ayat Al-Quran karangan dia biasa kan alak na mangarang sada buku warnia di parnoli-noli disebutkan harusnya. Tapi dalam Al-Quran hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad. Berarti kan nggak mungkin ciptaan ni Rasulullah di ayat Al-Quran. Dari karangan yang karangan dia sugari warnia di nama. Ternyata warnia si mana bahat disebutkan dalam Al-Quran nama Musa alaihissalam. Nama Rasulullah mbak manukang-ukangi Al-Quran imam Bani Israel dan mengagungkan Nabi Musa kan, padahal warna Musa lupakan disebutkan dalam Al-Quran. Jadi pembantahan Rasulullah Nabi Muhammad itu disebutkan namanya hebatkan. Selebihnya hanya engkau kan, wa ma arsalnaka tidak kami utus engkau kan ini disebutkan Muhammad. Anggo secara jelas disebutkan kata Muhammad hanya 4 kali. Lalu dalam ayat yang disebutkan Allah yaitu orang-orang yang bersamanya, maksudnya halakalakna beriman tu Nabi Muhammad najono dohotna mengikutinya sampai terus keluar sadarion bahkan sampai terus tujang hari kiamat. Imam bakna wallazina ma'am orang-orang yang beserta asyiddaru 'alal kuffar keras terhadap orang kafir. Nah, maksud keras terhadap orang kafir ada 2 makna kafir dalam fikih. Pertama ada warna kafir harbi, ada kafir zimmi. Maksud kafir harbi ala kafirun memerangi ida wajib tidak kurang. Dan kedua, orang kafir yang tidak mengganggu, bahkan mereka bersahabat dengan kita tidak boleh ganggu. Contohnya Abu Thalib dengan Islam kafir, tapi tidak mengganggu, maka dia dibiarkan. Juga orang-orang Yahudi di Madinah kan nggak mengganggu. Nah mengganggu
imana diusir sian Madinah tinggal malaya di kampung Khaybar kan. Dan kalian mengganggu keberadaan Rasulullah dan orang beriman di Madinah. Makanya kaji kita sebelumnya barakat Rasulullah dan para sahabat di kampung Khaybar kan. Nah di si Zainab imenya di rajul bantu dagingnya atau kulit dagingnya kan, sehingga Rasulullah dan para sahabat terpangan racun atau unsur terpangan merasa, sehingga si anak bodoh si Zainab mengatakan, kalau benar engkau Rasul Muhammad, kau akan tahu bahwa itu adalah beracun. Kalaupun engkau makan, pasti Allah akan membela. Memang ibadah dari jadi mata si Zainab pun atau para anak buah para rasau ni dia jatuh pada Muhammad itu satu Tuhan. Ibu tu ia lu nanong rasa di bawah telingi pangania. Arana yakin dia Allah melindunginya. Tapi sahabat lain kan mati pun tandu di sini kan tiap hari. Lebih kerasna rasa dia buruk. Jadi ulang kita salah paham terhadap orang-orang kafir. Bain alak non muslimia indah tola langsung kita ganggu. Awalnya semua ganggu tu ya harus betul-betul kita toleransi. Misalnya namun pengaranan mau kan namun dulu siapa ruang kita malabusi harus dilayani. Karena nganong kalimang ganggu. Karena nong deleba di antara kita menganggap ini sebuah sebuah najis. Ngari menjadi efek nabi ngari ya kan. Margonia menjual beli transaksi alat karistinin daraya. Ini pemahaman yang salah. Yang dimaksud asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap orang kafir adalah orang kafir yang mengganggu. Atau makna kedua, bukan hanya kepada orangnya, sifat-sifat kekafiran pun harus keras kita tentang. Harus jelas kita tolak. Semua disebutkan dalam hadis yang berbeda. Rasulullah waktu di Moka ni daya para sahabat ni, sahabat-sahabat ni Rasulullah ni puasa tanggal 10 Muharram untuk menghormati Musa karena selamat dari kejaran Firaun. Dohon dia Nabi terpuasa. Lalu pindah ke Madinah. Ternyata di Madinah anak Yahudi setiap tanggal 10 Muharram Ar-Rayul Walai terpuasa beriang gembira karena selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Rasulullah benci kepada sifat-sifat kekafiran sehingga mau maning Nabi tahun naro indah bulan tanggal 10 Muharram saja puasa mulai tanggal 9 Muharram kan ben anti Nabi Rasulullah tu sifat-sifat kekafiran. Imam maknanya yang kedua, asyidda'u 'alal kufar, kita harus keras menolak bentuk kekafiran. Soalnya Musa dalam bentuk panggilan azan di waktu Rabb perintah melaksanakan sholat, para sahabat itu kan bermusyawarah. Sudah macam apa kumpulkan untuk menunaikan sholat. Ada yang mengusulkan kita bakar api, maksudnya ibadah api, ibadah bedara, palagara ma api naging jangan, tentu nama waktu isi nama ngidagara api ansubar kumpul kan? Amaning Rasulullah darul bang bisa menolak majusi akan penolakan terhadap kekafiran. Kalau usia nama musuh, palanga semua ni kita bunyikan lonceng di sahabat lain. Alak Nasrani semua ni. Pokoknya Nabi minta usaha dia don ulang sampo semua alak lain. Maka rumah Bilal kan ya Rasulullah mandi dia urung ini. Baru ini fikir ucapkan semua Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambo semua ni minta bagi panggilan azan. Oh semua ni mau mentakbir dan Rasulullah Bilal. Imam makana Bilal bin Rabah adalah muazzin Nabi. Sepanjang bangun dari lengna Bilal bin Rabah pun sebagai muazzin. Namun setelah di Madinah
baru adong bayu na muday Abdullah bin Ummi Maktum. Imam azan kedua di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kan disebut dalam hadis paling lagi bahang Bilal ulang tuhung maradian mangan minum, lalu makan minum di sini. Tapi apabila kalian telah mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan, berarti azan kedua kan, azan subuh. Mas syariat di dalam azan pengambilannya dari mimpi Bilal bin Rabah. Maka seluruh manusia yang mengumandangkan azan di dunia berpahala. Tentu pahala nangundang natu Bilal bin Rabah kan. Nabahat mapahalu ni Bilal bin Rabah. Karena teropong kalai keluar angkasa. Ternyata di bumion na seujung dan putus suara azan. Dan putus. Ita kan masih satu sita solat satu sita azan. Di daerah lain kan sedang azan tu pion. Di negara lain kan sedang azan tu pion. Marpuja. Ita solat isya, ina lain mungkin subuh tu pion. Dunia pula. Ternyata di bumi indah ujung maradian suara azan sahut menyau. Kan Bilal bin Rabah menabahat mapahalu Bilal bin Rabah. Bahatan itu si pahalu ni Abu Bakar. Asal ada Abu Bakar berganti kau Bilal bin Rabah. Aina bintikna epingna mari pak marsidukan kehebat. Masih dokon Jibril ketika sampai minta kehebatan Abu Bakar seandainya dikumpulkan semua amal ibadah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Abu Bakar sendirian melawannya satu Abu Bakar maya tidak sudah nggak bisa menandingi amal yang Bakar. Asal ia memerdeka Bilal yang mengajarkan azan sepanjang sejarah, sepanjang bumian umat azan itu Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW akhirnya menetapkan azan sebagai panggilan sholat dengan pakai bunyi-bunyian. Tapi sehari makin balik lakusi kan? Kan lakusi loh. Maksudnya sebelum azan dipanggil mau bunyi-bunyian loh. Nah jangan pakai otu kan? Ada orang pakai obung, ada orang pakai bedu, ada orang pakai gondang kan? Ada orang pakai tong-tong. Sanari ada orang pakai sirene kan? Padahal di mana jual hilang pun di Rasulullah pulang dari pakai langsung azan tu. Jadi siapa nanti akan menyempurnakan kembali bulan kita? Liuskirahu ala dini kullihi, yang akan menyempurnakannya adalah Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Jadi pemahaman asyidda walal kufar dua. Kita benci kepada orang kafir yang memusuhi kita, tapi melayani yang mau berdamai. Yang kedua, kita benci kepada bentuk-bentuk kekafiran, termasuk mengucapkan hari raya Natal, termasuk mengucapkan selamat tahun baru, termasuk dengan membuat perayaan lilin, ya? Pokoknya bentuk-bentuk kekafiran tinggalkan. Tetapi ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kan melewat kajian sebelumnya bahwa orang-orang beriman tidak boleh saling mencela, harus saling merangkul, tidak boleh saling menghina, karena bisa jadi orang yang dihina lebih baik dari kita. Tarohum rukan, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Maksudnya ruku dalam sholat secara tekstual maksudnya ruku, dan juga sujud. Pemahaman kedua maksudnya sholat. Kalau malu pakai sujud berarti sholat, kan? Karena tidak dianggap sah sholat apabila ruku dan sujudnya bermasalah. Kita dahulu pencuri dalam sholat tinggal, pencuri dalam sholat di rumah, ngapelo nalidang ruku ni amai tidak dia, ngapelo lalu sujud ni aman antara sujud dia. Aiba pencuri dalam sholat, minta. Maka
Idza manusia dalam hadis, sempurnakanlah rukukmu dan sujudmu hingga kan. Para ulama membagi standar minimal saumpama ibaca dari subhanallah sacopati masugari paradianan waktu ruku dan sujud. Umnalidak may tangurungnya punggungnya subhanallahnya. Berarti pare tangulat ibu majulo sana dua dia bagi dia minimal ulat nasumuni. Baru dianggap sempurna salatnya. Nah, paling sempurna tentu meniru dan mencontoh yang dibaca oleh Rasulullah. Bahan bacaan-bacaan dibuat dalam riwayat ada pitu modelnya. Tapi yang dikuatkan di Muhammadiyah umpamanya. Pertama, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Indah pakai wa bihamdi. Karena di hadis lain semua ini subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Atau yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan waon naik tarjih Muhammadiyah anggo di hadis nama hadat lebih pilihanna. Kalau mampu ika manggunti-gunti na silakan di mana termain. Sedangkan dan waon saja upaya kita mengingat kan. Paling tak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbil azim wa bihamdihi duna abin ndak mau lagi ima pakai kotak wa bihamdihi naik kan. So lagi bisa mengikuti sesuai dengan sunnah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Iba berikan. Dan yang dilihat dalam ruku dalam fikih disebutkan ada dua. Tola mengaliri tempat sujud ni baik, tola mengaliri jari-jari lipat tiba. Bisa ini itu tempat sujud waktu ruku dona mata ni waktu tempat sujud atau tupat ni lagi. Rasulullah dulu seandainya ditakul ma'aik di bahasan baskum ayana indah mergoyang, indah merlindak, indah merombak aik na di baskum na dia ima bayi lidak. Berarti kita biar pun kita latih kan? Ima perihal ruku. Sujud lebih banyak anggota sujud, rukun sujud ada video. Dan ia harus menempel. Pertama boi, baru telapak tangan kanan, telapak tangan kiri tolu, baru ke kanan ke kiri 5 kan, baru kaki ujung jari kanan, baru kaki kiri 7. Nabi Tuhan harus menempel dia maksud bayar. Soal dia mohon igu itu disebut pun. Anak wala karamkan mencung-mencung dia lain. Wala malok dawu lain tupan dari pasti mau nabi igu lain kan. Ida dia benda pisik-pisik ibu tak sampai itu dia ibu nena. Rano mana memadai sebuah ini baru dia yang mengarah juga dari ibu yang pisik kan. Imam beda dengan ala karam. Maka tidak menjadi syarat hidup. Dan yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang membatasi antara tempat sujud dan anggota rukun sujud. Ulang ada. Nah itu kan membatasi semua dia. Pakaian dan malaikat ibadah niba, ibadah alasna, maka dianggapnya membatasi, menghalangi. Jangan menghalangi. Misalnya kau ini, lau sujud dia, katra di mana bibirnya telukungnya tujuh dunia, subuhnya, tu telukungnya, betul lah. Atau ada misalnya anduk dia baranima, sangat salin, sangat saroben, kan? Ben ginjang lah, deba atau dengan sengaja, ibe ini ya, alasna waktu sujudi. Satu ngakan songonon, satu ngai badannya ujung naon dipantari dia maksud bayangi baru dia sujud sumuni. Ai melindungi membatasi. Kecuali batas tiba-tiba dia soal sejadah kan? Sejadah kan ngai badan ni manum ombak itu ya di sini. Orang mungkin sebagian malaikat ibadah lah, sebagian nahi ibadah jadi alas sujud. Termasuk misalnya kupiah lebih kalau di dewa lagi
Maha Tuhan untuk dunia. Orang naona